Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasnama Reskiana dengan NIM 22020550110, mahasiswi semester 3 jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dari Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertama sampai materi ke-8 yang merupakan tugas dari mata kuliah Teknik Kendali oleh Bapak Ganggan Canggi Arnanto, SPD, MPD. Baik, untuk mengefisienkan waktu, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu sistem kendali, kedua, feedback control, ketiga, analisis respon waktu, keempat, sensor dan transducer, 5, embedded system, 6, artificial intelligence, 7, computer numerical control, 8, programmable logic controller. Materi pertama, sistem kendali. Apa itu sistem kendali? Sistem kendali adalah sistem yang dirancang untuk mengendalikan suatu proses agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sistem kontrol dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu sistem kontrol loop terbuka atau open loop control system dan sistem kontrol loop tertutup atau closed loop control system, di mana sistem kontrol loop terbuka yaitu tidak melakukan umpan balik atau feedback, sedangkan sistem kontrol loop tertutup yaitu melakukan umpan balik. Selanjutnya, komponen sistem kendali yaitu sensor. Sensor digunakan untuk mendeteksi atau mengukur kondisi fisik atau keadaan lingkungan seperti suhu, tekanan, posisi, cahaya. Kontroler, bagian inti dari sistem kontrol yang memproses informasi dari sensor dan membuat keputusan. Aktuator, komponen yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti perintah dari kontroler. Proses atau plan, bagian dari sistem yang diatur atau dikontrol oleh kontroler dan aktuator. Feedback atau umpan balik yaitu informasi yang dikirimkan kembali ke asisten dari output atau hasilnya. Dan terakhir, interface, bagian yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan sistem kendali, seperti panel kontrol, software interface, atau bahkan komunikasi manusia ke mesin atau HMI. Lanjut materi kedua, feedback control. Apa itu feedback control? Feedback control atau kontrol umpan balik, juga dikenal sebagai kontrol loop tertutup, adalah sistem kontrol yang menggunakan umpan balik untuk mengontrol keluaran suatu proses. Sistem kendali umpan balik digunakan dalam berbagai macam aplikasi, termasuk teknik, robotika, dan ekonomi. Adapun komponen dasar feedback control, yang pertama sistem terkendali, yaitu sistem yang keluarannya dikendalikan. Kedua, sensor, yaitu mengukur output dari sistem yang dikontrol. Ketiga, komparator, yaitu membandingkan keluaran yang diukur dengan keluaran yang diinginkan. Keempat, pengontrol, yaitu menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan sinyal kesalahan dari komparator. Terakhir, aktuator, yaitu menerapkan sinyal kontrol ke sistem yang dikontrol. Jenis feedback control, ada dua jenis utama feedback control. Yang pertama, umpan balik negatif, yaitu mengurangi kesalahan antara keluaran yang diukur dan keluaran yang diinginkan. Ini adalah jenis kontrol umpan balik yang paling umum. Yang kedua, umpan balik positif, yaitu meningkatkan kesalahan antara keluaran yang diukur dan keluaran yang diinginkan. Ini kurang umum dibandingkan umpan balik negatif, tetapi dapat digunakan dalam beberapa aplikasi yang menginginkan osilasi. Lanjut materi ketiga, analisis respon waktu.
Apa itu analisis respon waktu? Analisis respon waktu adalah proses menganalisis bagaimana sistem merespon atau bereaksi terhadap perubahan atau sinyal masukan dalam rentang waktu tertentu. Analisis ini dapat digunakan untuk menilai kinerja sistem kendali dan untuk mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan. Respon waktu sistem kendali terdiri dari dua bagian. Yang pertama, respon transien, yaitu respon sistem yang berlangsung dari keadaan awal sampai keadaan akhir. Yang kedua, respon stable state, yaitu kondisi keluaran sistem setelah respon transien habis. Analisis respon waktu dapat dilakukan dengan berbagai metode. Yang pertama, analisis secara grafis, yaitu dilakukan dengan mengamati grafik respon sistem. Kedua, analisis secara analitik, yaitu dilakukan dengan menggunakan persamaan matematis yang menggambarkan sistem. Dan terakhir, analisis secara numerik, yaitu dilakukan dengan menggunakan simulasi komputer. Lanjut materi keempat, sensor dan transducer. Apa itu sensor? Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur suatu besaran fisik. Besaran fisik yang dapat dideteksi dan diukur oleh sensor sangat beragam, mulai dari suhu, tekanan, aliran, posisi, hingga cahaya. Dan apa itu transducer? Transducer adalah alat yang digunakan untuk mengubah suatu besaran fisik menjadi besaran lain. Besaran lain yang dihasilkan oleh transducer dapat berupa sinyal listrik, sinyal digital, atau sinyal analog. Sensor dan transducer sering digunakan bersama-sama dalam suatu sistem kontrol. Sensor digunakan untuk mendeteksi dan mengukur besaran fisik yang ingin dikendalikan, sedangkan transducer digunakan untuk mengubah sinyal fisik dari sensor menjadi sinyal yang dapat diproses oleh sistem kontrol. Aplikasi sensor dan transducer. Sensor dan transducer digunakan dalam berbagai macam aplikasi. Yang pertama, industri, yaitu sensor dan transducer digunakan untuk mengendalikan proses produksi seperti kontrol suhu, kontrol tekanan, dan kontrol aliran. Kedua, otomotif, yaitu sensor dan transducer digunakan untuk mengontrol sistem mesin seperti sistem pengapian, sistem bahan bakar, dan sistem pengereman. Ketiga, kedokteran, yaitu sensor dan transducer digunakan untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit seperti sensor jantung, sensor darah, dan sensor otak. Dan terakhir, rumah tangga, yaitu sensor dan transducer digunakan untuk mengontrol peralatan rumah tangga seperti sensor suhu pada oven, sensor aliran pada keran air, dan sensor cahaya pada lampu. Adapun karakteristik sensor dan transducer, yang pertama akurasi, yaitu kemampuan sensor atau transducer untuk menghasilkan hasil yang akurat. Yang kedua, resolusi, yaitu kemampuan sensor atau transducer untuk membedakan dua nilai yang berdekatan. Ketiga, sensitivitas, yaitu kemampuan sensor atau transducer untuk menghasilkan perubahan keluaran yang besar terhadap perubahan masukan yang kecil. Keempat, stabilitas, yaitu kemampuan sensor atau transducer untuk menghasilkan output yang konsisten dalam jangka waktu yang lama. Dan yang kelima, repealitas, yaitu kemampuan sensor atau transducer untuk menghasilkan output yang sama untuk masukan yang sama.
Lanjut materi kelima, embedded system. Apa itu embedded system? Embedded system adalah sistem komputer yang tertanam dalam suatu produk atau sistem yang lebih besar. Embedded system biasanya dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti mengendalikan proses industri, mengoperasikan peralatan rumah tangga, atau menyediakan hiburan. Komponen embedded system. Perangkat keras embedded system terdiri dari berbagai komponen. Yang pertama, microcontroller, digunakan untuk menjalankan program dan mengendalikan perangkat keras lainnya. Kedua, memori, digunakan untuk menyimpan program, data, dan konfigurasi. Ketiga, sensor, digunakan untuk mendeteksi masukan dari dunia luar. Keempat, aktuator, digunakan untuk menghasilkan keluaran ke dunia luar. Kelima, konektor, digunakan untuk menghubungkan embedded system dengan perangkat lain. Perangkat lunak embedded system terdiri dari berbagai komponen. Yang pertama itu sistem operasi, digunakan untuk mengelola sumber daya perangkat keras. Kedua, firmware, digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar embedded system seperti booting, pengaturan, dan kontrol. Ketiga, aplikasi, digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi spesifik embedded system. Lanjut materi ke-6, artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Ini mencakup berbagai teknik dan metode yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. AI dapat membuat sistem komputer bertingkah laku seperti manusia, dan sistem komputer dapat bertingkah laku yang diterima logika masuk akal manusia. Kelebihan artificial intelligence atau AI. Adapun kelebihan kecerdasan buatan, yaitu lebih bersifat permanen, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih murah, bersifat konsisten dan teliti, karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah dan dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi, dan terakhir dapat mengerjakan beberapa tes lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Adapun kelebihan kecerdasan alami, pertama, kreatif, yaitu manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan berupa input-input simbolik. Ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Kekurangan artificial intelligence atau AI yang pertama, keterbatasan pemahaman konteks, karena AI seringkali sulit memahami konteks atau nuansa tertentu dalam situasi yang kompleks. Kedua, ketergantungan pada data yang berkualitas, karena performa AI sangat bergantung pada kualitas
kualitas data yang digunakan untuk pelatihan. Ketiga, kekurangan kreativitas dan intuisi karena AI saat ini masih belum mampu meniru kreativitas atau intuitivitas manusia secara keseluruhan. Keempat, ketidakmampuan untuk memahami konteks global karena AI tidak selalu mampu memahami dampak besar dari keputusan lokal. Kelima, keterbatasan dalam interaksi manusia karena meskipun ada kemajuan dalam AI untuk interaksi manusia, kemampuan untuk memahami bahasa alami, emosi atau konteks sosial masih menjadi tantangan. Adapun tujuan dari kecerdasan buatan, yang pertama itu membuat mesin menjadi lebih pintar, yaitu tujuan utama. Kedua, memahami apa itu kecerdasan, yaitu tujuan ilmiah. Dan ketiga itu membuat mesin lebih bermanfaat, yaitu tujuan dari kewirausahaan. Ada beberapa aplikasi artificial intelligence. Yang pertama itu pendeteksi wajah dan pengenalan gambar. Aplikasi seperti kamera pada smartphone atau sistem keamanan menggunakan AI untuk mendeteksi wajah atau mengenali orang. Kedua, mobil otonom menggunakan AI untuk mengenali rute, menghindari hambatan dan mengambil keputusan saat berkendara tanpa bantuan manusia. Ketiga, asisten virtual, misalnya itu Google Assistant, Siri atau Alexa, menggunakan AI untuk merespon pertanyaan, memberikan rekomendasi, dan menjalankan perintah suara. Keempat itu pengenalan suara. Aplikasinya seperti sistem pengenalan suara menggunakan AI untuk mengubah ucapan manusia menjadi teks, memungkinkan interaksi manusia dengan komputer melalui suara. Kelima itu pengobatan medis AI, digunakan dalam diagnostik medis untuk membantu dokter menganalisis gambar medis seperti CT scans atau data medis untuk mendeteksi penyakit atau memberikan rekomendasi pengobatan. Lanjut materi 7, komputer numerical control. Apa itu komputer numerical control? CNC adalah singkatan dari komputer numerical control, yaitu mesin perkakas yang dikendalikan oleh komputer. CNC menggunakan program komputer untuk mengontrol gerakan alat pemotong untuk membentuk benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Fungsi CNC dalam hal ini lebih banyak menggantikan pekerjaan operator dalam mesin perkakas konvensional. Adapun komponen utama CNC, yang pertama komputer. Komputer digunakan untuk membuat program CNC dan mengontrol gerakan alat pemotong. Kedua, pengendali, yaitu perangkat keras yang menghubungkan komputer dengan mesin CNC. Ketiga, motor, digunakan untuk menggerakkan alat pemotong. Keempat, transmisi, digunakan untuk mengubah kecepatan dan arah putaran motor. Dan terakhir, alat pemotong, digunakan untuk membentuk benda kerja. Adapun jenis-jenis CNC, yang pertama CNC milling, digunakan untuk memotong benda kerja dengan menggunakan alat pemotong yang berputar.
Kedua, CNC turning digunakan untuk membentuk benda kerja dengan menggunakan alat pemotong yang berputar. Ketiga, CNC drilling digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja dengan menggunakan alat pemotong yang berputar. Dan CNC grinding digunakan untuk menghaluskan permukaan benda kerja dengan menggunakan alat pemotong yang berputar. Penerapan mesin CNC salah satu contohnya pada bidang pengendalian elektronika, yaitu mesin pencetak jalur PCB. CNC atau Computer Numerical Control adalah peralatan permesinan seperti mesin bubut atau milling atau press yang dikendalikan oleh komputer. CNC yang digunakan untuk pembuatan PCB adalah CNC milling. Alat ini memiliki mata bor atau pisau cutter yang dapat bergerak dalam 3 dimensi, sehingga CNC dapat digunakan untuk pekerjaan pengeboran PCB secara otomatis. Dan terakhir, materi ke-8, Programmable Logic Controller. Apa itu Programmable Logic Controller? PLC atau Programmable Logic Controller adalah sebuah perangkat elektronik digital yang digunakan untuk mengontrol proses industri secara otomatis. PLC dapat menggantikan rangkaian kontrol relay konvensional yang rumit dan sulit untuk diprogram. Adapun komponen utama PLC yang pertama, unit pemrosesan pusat atau CPU. CPU adalah otak dari PLC. CPU bertanggung jawab untuk mengeksekusi program PLC. Kedua, memori. Memori digunakan untuk menyimpan program PLC, data, dan konfigurasi. Ketiga, input-output digunakan untuk menghubungkan PLC dengan perangkat lain, seperti sensor dan aktuator. Adapun jenis-jenis PLC, yang pertama PLC modulator. PLC modulator terdiri dari beberapa modul yang dapat dihubungkan satu sama lain. Kedua, PLC terintegrasi terdiri dari satu unit yang terintegrasi. Ketiga, PLC industri dirancang untuk digunakan dalam lingkungan industri yang keras. Dan PLC komersial dirancang untuk digunakan dalam lingkungan komersial yang lebih ringan. Cara kerja PLC. Peralatan di luar PLC atau dapat berupa peralatan listrik seperti limit switch, push button, transducer tekanan, dan lainnya. Terhubung langsung dengan modul masukan atau keluaran. Modul masukan atau keluaran PLC akan mengamati perubahan variabel mesin otomatis dan menggerakkan perangkat mesin otomatis. Lalu, modul masukan atau keluaran akan menghubungkan antara CPU dengan informasi masukan dan hasil proses CPU ke peralatan penggerak atau keluaran. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.